Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kedengeran jawabnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini semuanya pada semangat ya? Semangat. Sebelum itu aku mau tanya, tadi sarapan pakai apa? Tadi sarapan ya? Oh ya. Nah, sekarang tema yang bakal aku bawain itu hari ini adalah bertobat. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, di mana kita harus bisa berbanyak tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terselamatkan dari siksaan api neraka di surga. Kali ini kenapa aku bawain tema bertobat? Emang karena bulan yang cocok gitu ya untuk kita semua bertobat dari sini. Terus emang karena ada cerita sedikit dari aku. Ada teman aku banyak langsung tanya sama aku, yuk apa kalau setelah dunia yang penuh dengan maksiat. Aku tanya apa itu? Mungkin di sini kalian sudah pada tahu ya apa itu dunia maksiat selain dari pacaran, olahraga lima jari. Oke, pada tahu kan apa itu olahraga lima jari? Nah, teman aku itu konsultasi sama aku, yuk aku pengen tobat, aku malu sama Allah, cuma aku nggak tahu cara mengatasi kecanduan ini seperti apa. Maka aku bilang gini, tidak apa-apa, usahakan dulu saja. Jika kamu belum maksiat lagi, maka bertobat lagi, dikarenakan ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang kamu punya. Mau dosa kamu itu sebanyak buih yang ada di lautan dan tidak tertutup, maka ampunan yang diberikan oleh Allah lebih daripada itu. Kali ini aku bakal mengambil sebuah kisah. Ini kisahnya tertentu. Pada saat itu ada seorang pemuda, dia adalah seorang pencuri di Arab. Ketika itu dia ingin bertobat dan dia mendapati salah satu syekh yang ada di kota tersebut. Kecil udah pada tahu ya berapa yang udah tahu di sini. Aku bakal ceritain lagi supaya kalian bisa termotivasi untuk segera bertobat. Karena jangan menunda-nunda tobat karena kita tidak tahu besok kita itu masih hidup atau tidak. Nah, ada seorang kisah pemuda itu adalah seorang pencuri di Arab. Mereka itu ingin bertobat, tetapi dia itu tidak tahu yang mana tobat. Maka dari itu dia mendatangi salah satu syekh yang terkenal di sana dan dia bertanya pada syekh, "Syekh, saya ingin bertobat. Apakah dosa-dosa saya masih diampuni oleh Allah?" Maka syekh itu berkata, "Dosa yang memiliki memang banyak, tapi ampunan Allah lebih besar daripada itu. Maka dari itu, jika kamu ingin bertobat, apakah kamu sanggup hidup bersama saya? Apakah kamu sanggup tinggal bersama saya?" Dia bilang, "Sanggup." Syekh itu maka berkata, "Saya adalah orang yang sederhana. Dalam sehari saya cuma bisa makan kurma dan air ini saja." Karena itu, hari pertama dan sampai hari ketiga, pemuda itu masih oke lah, fine aja. Tapi pas hari ketiga mulai ada bisikan setan di telinga. Dia punya pikiran seperti ini. Aduh, aku pengen ngasih hadiah nih ke Syekh karena dia sudah membantu aku untuk bertobat. Kenapa sih bisikan setan itu selalu muncul ketika kita ingin bertobat? Karena setan itu tergoda kita ingin bertobat. Ketimbang mereka ingin menggoda seseorang yang sudah tadi punya maksiat, mereka setan itu lebih suka menggoda seseorang yang ingin bertobat dan menundukkannya atau meninggalkannya ke dunia maksiat. Kayak contohnya teman saya alami kecanduan olahraga lima jari yang kita masih tahu ya itu apa. Di satu sisi itu ada minusnya, di satu sisi juga ada plusnya. Cuma yang kebanyakan minusnya. Itu kebanyakan minus sekali kalau misalkan kecanduan apapun. Tapi jika kalian ingin keluar dari dunia tersebut, kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, sekarang kita lanjut ke cerita yang tadi. Ketika itu dia ingin mencari makanan yang enak untuk chefnya. Dia mencari keluar, nggak ketemu. Tapi sampai akhirnya dia menemukan dua rumah yang megah sekali. Satu rumah, dia melihat kayaknya di sini nggak ada apa-apa deh. Yang rumah kedua dia mencium bau terong yang sangat enak sekali. Nah, mulai muncul nih skill mencurinya. Keterekalan dengan mangkok, keterekalan dengan pagar. Aku satu rumah.
Sampai masuk ke rumahnya, dia melihat teror yang sangat besar. Ada 3 teror. Nah, tiba-tiba setan lagi sebelum para setan ya, sebelum kamu memberikan itu kepada kamu harus mencobanya dulu. Maka dari itu dia mengambil sendok lalu dia mencelupin sedikit dari teror tersebut. Nah, tapi ketika seseorang sedang ingin bertobat, maka muncullah burhan. Burhan itu bukan orang. Burhan itu adalah, kalau misalnya di bahasa itu apa ya? Saya lupa. Cuma burhan itu adalah suatu hati nurani kita bahwa ini salah, ini adalah membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Nah, hati dia itu berkata ketika dia ingin mencicipinya, hatinya ini berkata, ini adalah hal yang salah. Dalam artinya ini, ketika saya sudah nyampe, ini saya mau ditolak sama syekhnya bahwa saya telah melakukan air keji, saya sudah mencuri, tapi alasan itu dia pengen mengeluarkan anak jazat untuk syekhnya agar tidak dimarahi oleh syekhnya. Untuk sudah setelah lagi, tak apa-apa lah bawa aja, tapi karena hatinya itu sudah tanamkan bahwa dia itu ingin bertobat, maka dari itu dia langsung pergi dan segera lari karena takut semakin dalam jika dia menentukan hal tersebut. Sesampainya di rumah Syekh, dia awalnya gini, pas mau masuk itu dia nanti mau langsung kita maaf tapi giliran pas di depan di depannya Syekh lagi ngomong sama seorang perempuan ini cantik, kaya, dermawan, solehah. Ternyata pas dia nanya lagi, Syekhnya bilang gini, oh ini adalah salah satu pemuda yang saya punya, dia adalah pemuda yang solehah. Dan ternyata wanita itu ingin mencari seorang suami untuk dirinya karena dia sudah ditinggal oleh suaminya. Jadi bisa disebut dia adalah seorang penjaga. Tapi dia itu masih muda teman-teman. Dia itu masih muda. Tapi ketika dia baru menikah ya, beberapa bulan gitu ya, 3 bulanan suaminya meninggal. Nah, maka dari itu setelah selesai masa kalau misalnya setelah kalau misalnya suaminya meninggal, nanti ada masa di mana kita itu tidak boleh menikah terlebih dahulu, kita harus menunggu dulu. Nah, ketika masa itu sudah usai, dia mulailah mencari pengganti dari suaminya. Mulai dengan si pemuda ini. Nah, si pemuda ini langsung bilang, Syekh, siapa ini? Oh, ada yang cantik ini. Aduh, bersih aku. Nah, terus Syekhnya bilang, dia sedang mencari suami yang soleh. Maka dari itu, aku ingin menjodohkan kamu dengan si wanita ini. Sebut wanita ini Munarok ya. Nah, si Munarok ini pengen nyari suami yang soleh si pemuda ini, ya. Nah, si pemuda ini ya udahlah, oke aja ya, mau karena disuruh sama Syekhnya. Nah, habis itu ketika sudah selesai masa kayak itu tuh pamaran kan, ketika selesai ramalan. Nah, si istrinya itu pengen si calon suaminya itu datang ke rumahnya. Pas datang ke rumah, dia kaget. Ternyata rumah yang punya si cewek itu rumah yang tadi dia maling. Nah, dia tahu besar kaget. Waduh, ini kan rumah yang tadi aku maling. Gimana nih? Habis itu dia masuklah, disuruh duduk sama si Munarok. Nah, si Munarok itu kan gini, kayak ya, Mas kamu bisa duduk aja, Mas. Nanti aku beli makanan. Nah, sampainya si Munarok ini dia kaget, sontak teriak, wah, ada pencuri. Si laki-laki ini kaget ya, karena dia udah panik, ada pelakunya itu dia sendiri. Coba bayangin, saya di posisi itu, mau gimana? Kayak bagaimana ada di posisi tersebut. Rumahnya kalian maling, ternyata rumahnya sama masyarakat juga. Jadi lanjutlah, ketika si istrinya itu panik karena terongnya itu udah ada yang makan atau ngambil gitu ya. Terus laki-laki ini tiba-tiba datang, ini nggak tahu ngomongin Munarok, aku ingin bicarakan sesuatu sama kamu bahwa yang mencuri makanan itu adalah aku. Cuman aku niatnya awalnya mau ngasih makanan itu sama Syekh aku, tapi ketika aku mengetahui itu adalah keadaan keji, aku secepat mungkin meninggalkannya. Ini kisah nyata ya teman-teman, saya ucapkan dari ini kisah nyata di Arab.
Dia bilang pada Naro, aku menggunakan makanan itu ke tempat sampah. Aku takut dosaku semakin besar dan Allah tidak menerima obatku. Dia bilang begitu. Tiba-tiba istrinya bilang gini, dia kan bakal mikir istrinya marah gitu ya. Kalau kayak misalnya, kamu pencuri, aku menyelesaikan kamu langsung. Dan istrinya bilang gini, Mas, gak usah seperti itu. Yang penting kamu sudah ada niatan baik untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Wallahi saya katakan, jikalau kamu meninggalkan satu sendok terong demi Allah, maka kamu akan mendapatkan seluruh terongnya, seluruh piringnya, seluruh isi rumahnya, dan pemilik terongnya. Nah, dapat banyak kan? Ya kamu meninggalkan satu kebiasaan buruk untuk Allah dan untuk dirimu sendiri, maka kamu akan diberikan hal yang lebih daripada itu. Contohnya seperti saya di sini. Ketika dia membeli satu terong di rumah seorang yang kaya ataupun calon istrinya, dia itu kan karena teringat dosa, dia kabur kata itu sampai ke rumah, dan wanita yang ingin melamar dia sampai ke rumah itu calon istrinya. Nah, pas ketika itu aku bilang, aku coba sekali lagi ya, untuk Allah dan untuk diri kita sendiri, maka Allah menggantikan berkali lipat lebih daripada itu. Allah gantiin, Allah kasih semua terongnya, Allah kasih semua perawatan, Allah kasih rumahnya, Allah juga kasih istri. Masya Allah, betapa baiknya Allah ketika kita ingin bertobat. Nah, itu adalah kisah yang mungkin bisa memotivasi kalian yang ada di sini untuk senantiasa bertobat. Nah, sekarang aku mengambil kisah dari diri aku sendiri. Aku baru bisa Al-Quran itu kelas 8 SMP. Bukan berarti aku dari kecilnya agama lain, dari kecil aku memang Islam. Cuman dikarenakan edukasi dari orang tua tentang belajar Al-Quran dan yang lain itu tidak tepat ya, atau tidak rutin. Jadi saya tidak terlalu mengetahui apa itu Islam. Maka dari itu tiba-tiba saya itu terdapat betul mendapatkan hidayah